Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat Sobi dimanapun Anda berada. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Tentunya sehat ya guys. Nah, di episode kali ini, di video kali ini saya akan menyampaikan ya sebuah informasi terbaru, yakni tentang asuransi pengiriman Shopee, tentunya bersama Shopee. Lantas seperti apa nih Kang informasi terbarunya? Nah, silahkan saja untuk teman-teman ya, hadirin Sobat Shopee dimanapun Anda berada, mencermati dan mengamatinya secara betul-betul ya, mulai dari awal sampai berakhirnya video ini nih guys, tanpa skip ya, supaya tidak gagal paham. Baik, marilah kita pelajari bersama-sama mengenai pembahasan tersebut ya. Kira-kira apa itu asuransi pengiriman Shopee? Nah, terkait dengan asuransi pengiriman Shopee merupakan sebuah perlindungan ya, perlindungan pengiriman yang disediakan bersama oleh mitra asuransi Shopee dan didukung oleh PT ini ya teman-teman. Jadi silahkan teman-teman cermati terlebih dahulu untuk memberikan perlindungan terhadap produk yang dikirim oleh teman-teman dari kehilangan ataupun kerusakan selama pengiriman dengan nilai penggantian hingga 100% dari harga jual akhir setelah dikurangi potongan harga atau diskon atau promosi penjual. Nah, di sini penanggung dan pialang asuransi yang bekerja sama dengan Shopee telah mendapatkan izin dan diawasi oleh OJK ya, atau Otoritas Jasa Keuangan. Hadirin Sobat Shopee dimanapun Anda berada, lantas apa saja keuntungan menggunakan asuransi pengiriman Shopee tersebut? Nah, di sini teman-teman ya, hadirin Sobat Shopee dimanapun Anda berada, ketika menggunakan asuransi tersebut beberapa keuntungan yang didapatkan antara lain. Yang pertama, rasa aman atas kemungkinan barang hilang ataupun rusak akibat jasa kirim ya, saat pengiriman awal dari penjual ke pembeli maupun saat pengiriman pengembalian dari pembeli ke penjual ya. Jadi sama-sama aman, baik penjual ke pembeli, begitupun dengan pembeli ke penjual ketika barang tersebut dikembalikan. Nah, yang kedua, biaya asuransi yang murah, yang mana nominalnya ataupun sebesar 0,5% dari harga jual akhir ya, yang mana harga asli produk dikurangi diskon penjual jika ada dan dikurangi voucher penjual jika ada. Jadi biaya admin ketika teman-teman mengaktifkan terkait dengan asuransi pengiriman tersebut, ini dia 0,5% ya. Yang ketiga, penggantian atas barang hilang ataupun rusak karena kelalaian jasa kirim sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku sebesar 100% ya dari harga jual akhir, hingga pertanggungan maksimum sebesar nominalnya sekian ya. Itu yang ketiga. Dan begitu pun yang keempat adalah proses klaim yang mudah nih guys. Jadi pengajuan klaim teman-teman akan diproses bersamaan dengan proses pengajuan pengembalian barang dan atau dana yang diajukan oleh pembeli. Pastikan teman-teman mengajukan banding supaya tim Shopee dapat membantu untuk memproses klaim teman-teman ya. Baik, hadirin Sobat Shopee dimanapun Anda berada, sampai di sini bisa dipahami dan bisa diikuti. Baik, kita lanjut nih guys. Cara mudah mengaktifkan asuransi pengiriman Shopee. Yang pertama, teman-teman dapat melihat asuransi pengiriman melalui seller center ya di halaman pengaturan pengiriman, dan berlaku untuk pengiriman yang menggunakan jasa kirim yang didukung
oleh Shopee. Jadi silahkan teman-teman cek terlebih dahulu ya jasa kirim yang didukung oleh Shopee itu apa saja, barulah teman-teman bisa mengaktifkan terkait dengan asuransi pengiriman Shopee tersebut ya. Di halaman ini teman-teman juga dapat melihat terkait dengan deskripsi serta syarat dan ketentuan asuransi pengiriman Shopee. Hanya bisa diakses via seller center saja ya. Ini tahapan yang pertama. Yang kedua, teman-teman dapat pilih daftarkan sekarang untuk bergabung ke dalam program ya. Terdapat dua metode terkait dengan pendaftaran yang teman-teman nantinya pilih, yakni pertama, bergabung dengan memilih langsung produk yang ingin diasuransikan. Yang kedua, bergabung secara langsung tanpa memilih produk yang ingin diasuransikan ya. Nah, tampilannya seperti ini, baik yang pertama maupun yang kedua. Ini adalah tampilan seller center ya. Kemudian yang ketiga adalah jika teman-teman memilih berlangsung ya, bergabung langsung tanpa memilih produk yang ingin diasuransikan, maka teman-teman dapat mendaftarkan produk ke asuransi pengiriman dengan dua cara sebagai berikut, yakni satu persatu sesuai dengan gambar di bawahnya. Silahkan teman-teman cermati terlebih dahulu. Kemudian secara massal nih guys. Nah, dan kemudian yang keempat di sini adalah hanya produk normal yang dapat ditampilkan pada halaman ini. Jika produk teman-teman tidak tampil, maka terdapat beberapa kemungkinan seperti yang pertama, stok produk habis ya, produk sedang diarsipkan, produk sedang diblokir ya, produk tidak dapat diasuransikan. Contoh misalkan ya, benda seni ataupun barang yang antik. Ini poin yang keempat. Kemudian untuk poin yang kelima, di sini nampak bahwa teman-teman juga dapat melakukan aktivasi ataupun penonaktifan secara massal dengan mencentang kotak di atas daftar produk pada tab terdaftar ya, atau tidak terdaftar. Nah, ini dia nampak pada layar kaca teman-teman. Poin yang pertama adalah tab terdaftar, silahkan teman-teman centang saja. Kemudian poin yang kedua adalah tab tidak terdaftar ya, sebagaimana nampak di sini. Baik, hadirin Sobat Shopee dimanapun Anda berada, sampai di sini bisa dipahami dan bisa diikuti. Ya, kita lanjutkan nih guys. Apa saja barang yang tidak dapat didaftarkan pada asuransi pengiriman Shopee? Nah, di sini terdapat beberapa barang yang tidak bisa didaftarkan untuk diasuransikan ya. Yang pertama adalah barang antik, barang seni, lukisan berharga ya, dan lain sebagainya, bisa teman-teman cek di sini. Kemudian yang kedua adalah hewan ternak, itu juga tidak bisa ya. Ketiga kayu, kemudian keempat biji ya, biji besi halus dan lain sebagainya. Produk reduksi langsung biji besi itu tidak dapat ya. Kemudian yang kelima adalah kargo atau kontainer yang setelah dikirim ke tujuan kemudian ditolak karena suatu alasan tertentu. Yang berikutnya adalah resiko pada saat penyimpanan. Kemudian ketujuh satelit ya. Berikutnya sampai dengan poin yang terakhir adalah barang-barang yang sifatnya ilegal sebagaimana diatur dalam perundang-undangan serta peraturan-peraturan yang sesuai dan berlaku ya. Oke, dan kemudian hadirin Sobat Shopee dimanapun Anda berada, kita lanjutkan bagaimana proses klaim asuransi pengiriman Shopee jika terjadi barang yang hilang ataupun rusak. Nah, di sini terdapat beberapa pembahasan, jadi silahkan teman-teman cermati terlebih dahulu mulai dari kondisi pengiriman barang dari penjual ke pembeli. Cara mengajukan klaimnya adalah proses klaim dapat dilakukan ya ketika ini teman-teman silahkan dicermati ketika pembeli sudah mengajukan pengembalian barang ataupun dana melalui sistem Shopee. Selanjutnya penjual dapat mengajukan banding ke Shopee. Nah, ini dia bukti yang perlu teman-teman lengkapi ataupun penuhi. Yang pertama ketika barangnya rusak.
yakni foto ataupun video sebuah simulasi produk serupa ya yang sedang dikemas dengan kondisi pengemasan paket bagian dalam terdapat bubble wrap atau tambahan pelindung seperti karton atau kemasan kayu pada bagian luar paket ya. Dan poin yang kedua, dan begitupun ketika barang hilang khusus untuk jasa kirim yang didukung oleh Shopee, yakni Shopee akan membantu pengecekan ke jasa kirim ya. Biasanya seperti ini ya, hilang ataupun tertukar. Biasanya teman-teman solusinya sebagai penjual silahkan saja boleh menghubungi pihak jasa kirim ya. Nantinya akan dicek resinya dan tentunya akan diserahkan kembali ataupun disesuaikan dengan pembeli yang bersangkutan ya. Biasanya kesalahan tempel resi ataupun kesalahan input resi ya, dan itu juga bisa terjadi terkait dengan barang hilang ataupun tertukar ya. Baik, hadirin sobat-sobi dimanapun Anda berada. Kemudian kondisi berikutnya nampak di sini adalah barang dikembalikan ke penjual karena pengiriman gagal oleh jasa kirim ya. Nampak di sini adalah terkait dengan cara mengajukan klaim. Teman-teman dapat mengajukan klaim barang hilang ataupun rusak. Begitupun dengan bukti yang perlu dipenuhi ya. Oke, yang ketiga nampak di sini adalah pengembalian barang dari pembeli ke penjual, yang mana nampak sebagai berikut terkait dengan cara pengajuan klaim. Jadi silahkan teman-teman cermati. Proses klaim dapat dilakukan ketika pembeli sudah mengajukan pengembalian barang ataupun dana melalui sistem Shopee dan sudah mengirimkan barangnya kembali ke penjual. Selanjutnya penjual dapat mengajukan banding, dan begitupun dengan bukti yang perlu teman-teman butuhkan ya. Nampak di sini, silahkan teman-teman cermati step by stepnya. Baik, hadirin sobat-sobi dimanapun Anda berada, sampai di sini bisa dipahami dan bisa diikuti ya. Kita lanjut nih guys. Nah, ini dia sudah di penghujung pembahasan. Nampak di sini adalah barang yang tidak dapat diklaim oleh asuransi pengiriman Shopee, mulai dari paket kosong ataupun tidak berisi barang apapun di dalam kemasan yang diterima oleh pembeli ataupun penjual. Yang kedua adalah barang yang diterima oleh pembeli ataupun penjual berbeda dan tidak senilai dengan barang yang dipesan sebelumnya. Begitupun yang ketiga adalah barang yang diterima oleh pembeli ataupun penjual serupa namun berbeda, tidak senilai dengan barang yang dipesan sebelumnya. Nah, ini dia. Untuk contoh-contohnya nampak di bawahnya, silahkan teman-teman pelajari ya secara detail, boleh disimpan ya. Kemudian berapa lama klaim dikirim ke saldo penjual. Nah, ini dia. Misalkan untuk kasus barang hilang ada beberapa kasus di sini ya. Ada 2 kasus. Kasus yang pertama adalah ketika barang hilang, teman-teman akan mendapatkan kompensasi ya maksimal 13 hari kerja. Dalam kasus ini teman-teman kemungkinan ya teman-teman menerima 2 kali pembayaran. Yang pertama, kompensasi dari jasa kirim sebesar 10 kali ongkos kirim tergantung nilai yang lebih rendah. Yang kedua, sisa pelunasan kompensasi oleh pihak yang ini teman-teman tidak teman-teman membeli asuransi pengiriman Shopee. Yang kedua adalah kasus barang ataupun lainnya ya, yang mana rusak di sini. Teman-teman akan mendapatkan sebuah kompensasi maksimal adalah 6 hari kerja. Dalam kasus ini ya, teman-teman akan menerima hanya 1 kali pembayaran saja ya. Jadi berbeda kasus, berbeda menerima banyaknya pembayaran serta waktu kompensasinya ya. Ketika kasus barangnya hilang, kompensasinya di sini adalah 13 hari kerja dan kemungkinan teman-teman menerima 2 kali pembayaran. Ketika kasus barangnya rusak ataupun yang lainnya dengan kompensasi maksimal 6 hari, dalam kasus ini teman-teman menerima hanya 1 kali pembayaran saja. Baik, jadi sekilas yang bisa disampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini, mudah-mudahan bermanfaat ya, tentang asuransi pengiriman Shopee tentunya bersama Shopee. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian
dan terima kasih.